السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي يا رب بال محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم آمين وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus Al-Mukarram Ustaduna wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Hafidh Maulana mata'an Allah bituli hayatihi amin. Akhi fillah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Gulyubi Ustaz Sumarno Sapi Gemuk, yang asli Ustaz Sumarno kurus kayak huruf alif. Akhina fillah Al-Ustaz Taufik dan para kiai, saya minta maaf tidak saya sebut namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada beliau semua. Mari kita doakan para guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, insyaallah tetap istiqamah. Amin ya rabbal. Bapak Lurah atau Kuwu, masih ada Pak Kuwu? Yang mana orangnya? Ya. Bapak RW, Bapak RT dan seluruh jajarannya, hadirin wal hadirat jamaah yang mudah-mudahan kita semua malam ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, ucapan terima kasih khusus kepada Al-Mukarram Kiai Hafidh Maulana dan panitia halal bihalal dan silaturahmi keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Qadim. Saya diberikan kesempatan dan diberikan kehormatan untuk hadir di sini
Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan ikhlas. Bapak Ibu dapat menerimanya juga dengan ikhlas. Dan insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama, Allah masih memberikan kita umur panjang. Mudah-mudahan di usia yang bertambah terus, senantiasa kita memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah. Sebab kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah manusia yang umurnya panjang. Dengan umur yang panjang, baik juga amalnya. Tetapi kata Nabi, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang paling jelek, manusia yang paling brengsek, manusia yang paling bejat adalah orang yang oleh Allah diberikan umur panjang tetapi tidak pernah berbuat kebaikan. Kadang-kadang orang masih sehat, seger, masih juga belum mau sholat. Apakah enggak cukup rahasia ilahi di TV? Ibu-ibu suka nonton rahasia ilahi? Dulu kita dengar kiai baca kitab ceramah siksa kubur begitu. Sekarang setiap malam Selasa kita tonton di TVI rahasia. Tapi kadang-kadang orang masih belum mau juga kapok. Padahal usia kita terus Allah berikan jumlahnya bertambah, hakikatnya jatah hidup kita berkurang. Kata Nabi, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah tergantung kebiasaan dia di waktu hidup. Wa yuhsyaru ala ma mata alaih, nanti akan dibangkitkan oleh Allah tergantung kondisi dia ketika wafat. Kalau selama hidupnya rajin ibadah, maaf, pernah ada seorang jenderal punya paham kejawen. Dia nggak mau sholat, nggak mau ibadah, yang penting iman. Satu waktu nih jenderal ngawinin anaknya. Di sebuah gedung pertemuan, dia diri, semua yang datang, letjen, maijen, brigjen, kolonel, letkol, semua angkat tangan beri hormat. Tahu-tahu ujuk-ujuk ada kopral datang nggak kasih hormat. Ini kopral tahu kalau jenderal bukan orang yang menjalankan agama dengan benar, dia cuma paham kejawen yang nggak mau dibuktikan imannya dengan sholat. Dia masuk tanpa angkat tangan, diomelin sama nih jenderal. Bro, sini. Ada apa, Bro? Kenapa nggak hormat sama saya? Apa jawaban kopral? Saya hormat jenderal, cuma di dalam hati. Kira-kira bener nggak kalau hormat kayak gitu? Mari makan. Sudah disiapkan makanan penuh satu piring. Kita mulai. Sudah, saya sudah makan. Di mana? Di hati. Kenyang nggak kira-kira? Kadang-kadang ada orang yang punya paham seperti itu. Maka mari sama-sama, mumpung kita masih sehat, betul-betul kita jalankan perintah Allah dengan benar. Amin. Ya Rabbal. Makanya senang kita bisa silaturahim ke sini. Fungsinya apa? Saya kira semua paham. Opik sudah nyanyiin tuh. Tombo ati iku limo. Ini kan orang Jawa. Kaping pisan maca Qur'anan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Kaping lima zikir wengi ingkang salah sawijine sapa wisa. Mugi-mugi. Wah, hebat ya. Banyak opik di sini.
Saya kira itu luar biasa itu. Kaping pisan moco Quran. Yang pertama orang kalau hatinya pengen baik, pengen tenang, harus rajin baca Cuman hati-hati. Kadang-kadang ada orang baca Quran tapi tidak tahu akhlak. Nggak tahu akhlak, nggak pakai tajwid. Kadang-kadang ada di kampung orang baca Quran, nggak tahu hukumnya, nggak tahu tajwid, sekedar ikut-ikutan. Waduh, begitu ditanya, apa hukumnya? Tahu. Maaf saudara, kalau pernah belajar ilmu tajwid, tajwid itu mad itu paling panjang berapa harokat sih? Berapa harokat? 6 harokat 3. Kadang-kadang ada qori baca Quran panjang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa harokat ya? Kira-kira madnya mad apa itu? Saudara, kalau orang baca ayat Quran ada kaedahnya. Kalau baca salawat mau dipanjangin barangkali nggak apa-apa. Kadang-kadang azan aja kalau kepanjangan lupa. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar. Itu gara-gara kepanjangan tuh. Suaranya enak ya? Saya bekas juara MTQ. Tingkat RT. Pesertanya 3, yang 2 sakit perut. Seringkali kita baca Quran tapi kita tidak menggunakan etika dalam Quran. Saya pernah baca bukunya Syekh Jamhuri. Beliau ulama yang dilahirkan di Banjar, sekarang tinggal di Mekah. Ada beberapa aturan dalam Quran yang harus dijaga. Pertama, letakkan Quran di tempat yang tinggi. Kalau baca Quran, taruh pakai lekar. Nggak ada lekar, bantal. Kalau nggak ada, pegang. Jangan kadang-kadang orang baca Quran, duduk sila, Quran ditaruh di karpet. Disejajarkan dengan pantatnya. Di Jakarta kadang-kadang orang sudah berani baca Quran, Quran ditaruh di saku belakang. Ini sudah pelecehan terhadap Quran. Yang kedua, kata Syekh Jamhuri, haram hukumnya ngebet Quran pakai air ludah. Ibu-ibu sering lagi puasa jam 2 siang bangun tidur baca Quran. Maaf, orang kalau puasa burutnya bau apa? Bau apa? Ustadz, kata Nabi, la khulufu fami sha'im indallah atyabu min rihil miski. Bau mulutnya orang puasa di sisi Allah lebih wangi dari minyak misik. Betul, itu kan di sisi Allah. Kalau di samping kita, bau naga. Kadang-kadang siang-siang nggak pakai apa lagi, baca Quran langsung dikebet pakai air ludah. Cara nggak langsung sama juga kita ngeludahin Quran. Nggak boleh. Apalagi kata Syekh Jamhuri dalam Adabul Muslim lil Quran, haram hukumnya naruh sesuatu di dalam Quran. Foto, pernah saya temuin di Jakarta orang naruh di dalam Quran ditaruhin togel, kata biar cepet dapet. Jangan, bukan tempatnya. Apalagi jangan sekali-kali Al-Quran dipakai buat ngemis. Kalau mau ngemis jangan pakai Quran. Silakan baca selawat atau langsung minta. Kenapa kita Quran dipakai buat minta-minta, dipakai buat ngemis? Selanjutnya kata Syekh Jamhuri, Quran tidak boleh ditulis di sembarangan tempat. Kadang-kadang ada orang Islam supaya dikatakan Islam, dia bikin undangan, ada ayat Quran, pakai bismillah, dengan mengharap rahmat dan ridho Allah, di bawah hiburan dangdut.
Ada nggak di sini? Nggak ada. Di sini lagi ngaji. Apalagi haram hukumnya Al-Quran ditulis di tempat yang najis. Termasuk maaf, tidak boleh menuliskan ayat-ayat Quran kata Syekh Jamhuri di kain kafan untuk pembungkus mayit. Pernah terjadi kasus di Cianjur, ada seorang bapak meninggal dunia, sebelum dikubur wasiat, sebelum meninggal wasiat sama anaknya. Nah, nanti kalau bapak meninggal, tolong tuliskan ayat-ayat Quran di kain kafan bapak. Tulis lafaz Allah di telapakan kanan bapak. Tulis lafaz Muhammad di telapakan kiri bapak. Tulis Al-Quran di jidat bapak. Kenapa pak? Nanti kalau bapak meninggal, datang malaikat munkar wa nakir, datang nanya, gampang jawabnya. Marabuka. Nih. Ya salah. Kalau kita bisa bantuin begitu sama yang di dalam kubur. Kalau kita orang NU kan paling kita talkinin. Kita hadiahin Fatihah, bacain Yasin. Kalau bantuin nggak bisa. Seandainya di atas kita bantu bapak kita yang ditanya sama malaikat munkar wa nakir, bisa kita bantu di atas. Besok bapak ibu ada yang meninggal dunia, sebelum dibungkus taruh handphone di sini nih. Nanti kira-kira malaikat nanya, kita SMS dari atas. Hati-hati nih. Jangan sekali-kali kita menganggap Quran, menulis ayat-ayat Quran di sembarangan tempat. Sebab sekarang ini banyak sudah orang yang tidak lagi menghargai Al-Quran. Yang kedua apa? Yang kedua kata Nabi, qiyamul lail. Kalau hati kepengen tenang harus sering bangun. Saya yakin yang di sini rajin bangun malam. Ya Bu? Sering bangun malam? Ngapain? Kalau kondisi bangsa kayak begini tidak ada jalan lain. Kita harus sering bermunajat di waktu malam, sholat tahajud. Ini kadang-kadang orang zaman sekarang banyak salah kaprah. Pengen kaya, bukan sholat duha yang rajin, pengen berkah, pengen naik pangkat, bukan sholat malam. Kadang-kadang nyari dukun. Maaf, kalau ada orang pengen kaya ke dukun, lihat dulu dukunnya kaya enggak. Oh begitu Kiai, apa kalau dukunnya kaya boleh? Bukan. Kadang-kadang orang minta kaya ke dukun, dukunnya aja kebelangsa. Tahu kebelangsa? Dukunnya aja susah. Ada anak muda pengen dapat cewek cakep ke dukun, lihat dulu bini dukun cakep enggak. Kalau ada anak muda pengen dapetin cewek cakep ke dukun, lah bini dukun jelek banget. Maaf, kita punya konsep dalam Quran. Allah sudah mengatur segalanya. Qiyamul lail kita giatkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia. Amin ya rabbal. Saya tidak lanjutkan, tadi Kiai Kulyubi sudah menjelaskan. Mari sama-sama kita isi usia kita ini dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Makanya perlunya silaturahim, perlunya kita sering datang ke rumah Kiai Mujalasatus Shalihin. Sekarang ini Ibu Bapak, saya pernah membaca hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kata Nabi, "Idza abghadal muslimuna ulama'ahum." Apabila orang-orang muslim sudah banyak yang membenci ulama, orang-orang muslim sudah tidak lagi menghargai ulama, sekarang sudah terbukti. Fatwa ulama udah nggak didengerin sekarang sama umat Islam. Majelis ulama mengeluarkan fatwa A, dicuekin. Kiai nasihatin begini, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Kata Nabi, kalau orang sudah membenci ulama, tidak lagi menghargai ulama, sekarang sudah terbukti. Orang sekarang berpikir 3 kali kalau naruh anaknya di pesantren. Kepengennya anaknya sekolah umum dari SD, SMP, SMU masuk perguruan tinggi. Supaya kepengen cepat jadi pegawai. Supaya kepengen cepat jadi orang terkenal.
Hati-hati. Cara seperti ini kadang-kadang bertentangan dengan apa yang diajarkan para sesepuh dulu. Kita orang NU diajarkan untuk menghargai ulama. Kenapa? Sekarang banyak paham yang menyesatkan. Ada kelompok yang kerjaannya nyala-nyalain mulu. Tahlil, bid'ah. Haul, bid'ah. Baca maulid, bid'ah. Menggunakan dalil kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Kadang-kadang keliru memahami hadis. Kalau malam ini ada orang yang merasa bersih dari bid'ah, mari ke depan. Bukan nantangin ini. Yang namanya bid'ah itu amalan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tapi umatnya melakukan. Tapi tidak semua bid'ah itu dolalah. Kalimat kullu bid'atin dolalah, ay kullu bid'atin sayyi'atin dolalah. Bid'ah yang jelek sesat. Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Ada yang hasanah, ada yang dolalah. Yang dolalah itu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi. Kalau yang hasanah, nih malam ini kita kumpul halal bihalal termasuk bid'ah. Hasanah, kenapa? Lihat dari pertama yang dibaca Al-Quran. Sholawat, ngaji, silaturahim, ada yang sedekah makanan dan sebagainya. Alhamdulillah di sini luar biasa kalau acara. Semua makanan ada. Apalagi buat kiai. Di rumah kiai, Masya Allah, berkat buat saya udah disiapin. Maaf bercanda. Gak usah dipikirin lah berkat mah. Cuma dipikirin doang, yang penting buktiin. Cuman kalau ngasih makanan buat kiai yang sopan lah. Saya pernah ceramah di Bogor. Begitu saya datang disediain buahan, apel, pir, nanas. Tapi kagak pakai pisau. Emang pantas banget kiai geragotin nanas. Awas. Ada yang berkah di sini. Ini bid'ah. Rasulullah tidak pernah melakukan halal bihalal seperti yang kita lakukan malam ini. Apa ini salah? Saudara, kalau bicara bid'ah, di zaman Rasulullah tidak pernah Rasul melakukan sholat tarawih secara berjamaah seperti yang kita lakukan. Itu baru dilakukan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kalau tidak salah. Kenapa Sayyidina Umar berijtihad seperti itu? Karena dia tahu seandainya sholat tarawih qiyamul lail di bulan Ramadan ini tidak dilakukan secara berjamaah, dia yakin umat Islam tidak akan mau mengerjakan. Mana buktinya? Sekarang saya tanya sama orang sini, kalau tidak seandainya sholat tarawih itu tidak dilakukan berjamaah, ngerjain nggak 20 rakaat di rumah? Kadang-kadang 20 rakaat aja ngedumel mulu. Kalau imamnya agak lambat dikit, begitu assalamualaikum, sepi udah di belakang. Ketika Sayyidina Umar ditanya, kenapa melakukan ini? Apa kata beliau? Ini sebaik-baiknya bid'ah. Sekarang kalau ada orang mengklaim kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, dianggap letterlek seperti itu, berarti Sayyidina Umar juga salah. Salat Jumat di zaman Nabi azan 1 kali. Karena umat Islam jumlahnya masih sedikit, semuanya taat. Kemudian ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan jumlahnya sudah semakin banyak. Kalau azan 1 kali dikhawatirkan, sudah khotib naik mimbar masih ada yang di sawah. Khotib sudah naik mimbar masih ada yang ngojek. Maka Sayyidina Utsman berijtihad azan Jumat 2 kali. Supaya apa? Jangan sampai orang telat masuk sholat Jumat. Ini juga bid'ah. Kalau seandainya bid'ah seperti ini disalahkan, mana mungkin sahabat Rasulullah melakukan sesuatu ijtihad yang keliru? Sebab Nabi menjamin beliau, ashabi kan nujum, bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Kata Nabi, sahabatku ini ibarat bintang. Apapun yang diputuskan sahabat, kalian ikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu. Maaf, kalau di kampung sudah ada orang yang berani ngutak-ngatik masalah tahlil, haul, maulidan. Di Depok tempat saya itu sudah ada GAM, gerakan anti maulid.
Jadi bukan gerakan Aceh Merdeka, gerakan anti hati-hati. Kalau ada orang yang merasa dirinya bersih suci dari bid'ah, maju ke depan. Rasulullah pergi haji dari Madinah ke Mekah naik apa? Jawab. Rasulullah pergi haji dari Madinah ke Mekah naik apa? Naik onta. Berarti jamaah apa nih? Peninengan. Susah amat sih ya. Paninengan. Berarti jamaah paninengan. Pergi haji naik pesawat dari Cengkareng ke Jeddah, bid'ah. Nabi nggak pernah naik pesawat. Kalau ada yang anti bid'ah, silahkan pergi haji, jangan naik pesawat. Naik onta. Sampai di Tanjung Priuk, ngoyor. Hati-hati. Saya khawatir. Tahun 2005 ini ada gerakan Wahabi masuk ke kampung-kampung. Kalau kita setback ke belakang, dulu di zaman para masyayikh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, kenapa NU berdiri? Karena dulu serangan paham Wahabi luar biasa, menyalahkan ini, menyalahkan itu, dianggap bid'ah, dianggap kafir. Lalu mereka para masyayikh bersepakat, ini tantangan buat orang-orang yang biasa melaksanakan itu. Lalu didirikanlah NU pada tahun 1926. Apa alasannya? Karena serangan Wahabi luar biasa pada saat itu. Orang-orang Muhammadiyah yang baru datang dari Mekah, lalu menanamkan modernisasi dan sebagainya, memurnikan akidah alasan mereka. Sekarang 2005 kembali seperti di zaman NU dilahirkan. Banyak anak-anak muda yang sudah banyak menyalahkan tradisi Nahdlatul Ulama. Katanya cium tangan sama kiai syirik. Hati-hati. Itu sudah Rasul katakan, kalau seandainya umat Islam sudah banyak yang membenci ulama. Saya cuma ngelihat jam doang. Makanya ibu-ibu, Bu, dalam apaan sih? Kalau di kampung saya dalam tuh orang gali sumur dalam. Oh di sini? Ini hebatnya orang Jawa. Dalam tuh artinya hati yang paling hebat. Bu, dalam. Kalau saya orang Betawi, Bu. Nah, ulangi lagi, Bu. Ya, dalam lagi. Tapi jangan dalam-dalam, Bu. Coba. Ibu-ibu anaknya ada yang pesantren di pesantren ini? Ada? Bayarannya berapa? Gratis. Gratis. Ya salam. Kalau anak ibu kursus komputer 1 bulan berapa? Kursus komputer 1 paket sampai lulus 300.000. Kursus bahasa Inggris 300.000. Belajar pencak silat 250.000. Kenapa belajar Quran seminggu gope? Makanya saya kasihan sama ustadz di kampung-kampung, kurus-kurus. Saya mah dengan Ustadz Gulyubi alhamdulillah gemuk. Kebanyakan makan berkat. Saya agak prihatin. Kadang-kadang, maaf Pak Lurah, Pak Ku, lalu RT, RW, Lurah yang punya jabatan, camat sakit, Masya Allah stafnya. Mari Pak kita ke dokter. Camat sakit, segera kita bawa ke rumah sakit. Kadang-kadang kalau ada kiai ngajar sakit, baca kitab sambil batuk-batuk. Apa kata murid? Sakit kiai? Makan aja jeruk nipis, begitu. Kadang-kadang kita terlalu ngeremehin ulama.
Makanya penting. Sekarang kata Nabi kalau orang Islam sudah banyak yang membenci ulama. Yang kedua apa? Wa adhara imarata aswaqihim. Nanti di akhir zaman yang diramain bukan masjid. Yang diramain bukan majlis taklim. Yang diramain bukan musola. Yang diramain bukan pesantren. Masjid sepi. Masya Allah, alhamdulillah kalau di sini saya yakin jamaahnya penuh sampai keluar-luar. Kata Kiai Hafid di sini kalau subuh bisa kuat 25 baris, betul? Betul. Cuman sebarisnya atuh. Sekarang masjid-masjid sepi. Saya waktu berangkat haji tahun 94, Masya Allah ngiri saya kalau ngelihat orang ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibuka jam 3 pagi. Jam 2 orang sudah antri di depan pintu kepengen masuk ke Raudhah. Jam 2 nungguin pintu dibuka. Dalam hati saya, kapan orang di Jawa nungguin masjid dibuka pintunya ya? Kita kalau di Masjid Nabawi datang jam 4 pagi nggak bisa masuk, betul? Penuh. Paling kita bisa sholat di jalanan, di emperan toko. Jam 4 nggak bisa masuk. Saya dengar di masjid ini juga kalau kita datang jam 4 nggak bisa masuk. Pintunya masih digembok. Masjid sepi, madrasah sepi, pesantren sepi. Kadang-kadang madrasah ibtidaiyah di kampung muridnya tinggal 10 orang. Itu juga yatimnya 7. Yang bayaran cuma 3. Bagaimana umat Islam mau maju kalau seperti ini? Maka di pesantren Nurul Qadim. Para santri yang mana sih santrinya? Ini santri ini ya. Ini santri ini ya. Bayaran gak pada lo? Bayaran gak pada? Bayaran. Kalau perlu taikin sebulan 500.000. Setuju? Kalau perlu Kiai Hafid beliin mobil. Tenang Kiai, nggak usah repot-repot. Yang penting ngajar anak saya. Hidupnya Kiai saya jamin, tenang. Wah, ada nggak yang begitu kira-kira? Mudah-mudahan habis acara ini ada yang nemuin Kiai Hafid. Amin. Ngapain? Minta doa. Kadang-kadang di akhir zaman itu yang Nabi katakan. Orang yang diramain pasar, pusat-pusat perbelanjaan sekarang sudah masuk ke kampung-kampung. Indomart, Alfamart, pokoknya yang mark-mark dah. Akhirnya pedagang tradisional bangkrut, kalah sama ITV, sama segala macam. Nih sudah Nabi prediksi 1400 tahun yang lalu Nabi sudah katakan wa adhara imarata aswaqihim. Yang ketiga apa kata Nabi? Wa ta'allaba ala jam'id darahim. Nanti di akhir zaman orang kecenderungannya cuma nyari dirham. Di zaman Nabi dirham, di zaman sekarang rupiah. Yang ada di otaknya cuma fulus. Ad-dunya bil fulus. Bila fulus, mampus. Kadang-kadang cari duit gak peduli halal haram, yang penting perut. Hati-hati Bu. Kalau kita punya anak, jangan sekali-kali anak kita dikasih makan barang haram. Jangan sekali-kali ngasih makan anak, boleh ngurangin timbangan. Ada yang punya warung? Mana? Kata Allah dalam Quran, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu alaihim wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kata Allah, neraka wail celakalah buat orang-orang curang. Siapa orang-orang curang? Kata Allah cirinya 2. Yang pertama, kalau nimbang buat dia kepengennya lebih, tetapi kalau nimbang buat orang dikurangin. Kadang-kadang tukang warung giliran naker beras seleter jerijinya 4 masuk.
Kalau 1 liter 4 jeriji, 1 karung berapa jeriji itu masuk? Jualan gula 1 kilo cuman ada 9 on. 1 kilo 9 on berarti nyolongnya 1. Kalau sekilo 1 on, 10 kilo nyolongnya 1. 1 kintal nyolongnya 10. 1 ton nyolongnya 1 kin. Itu baru gula. Makanya neraka wail Allah sediakan buat orang-orang curang. Ibu, Bu, kalau mau dagang ikutin cara dagangnya Nabi. Nabi juga pedagang, cuman Nabi dagangnya jujur. Ngambil dagangan dari Siti Khadijah, misalnya sorban harganya 100 dinar. Dibawa ke Syam, dijual 120 dinar. Begitu sampai kepada Siti Khadijah, ini modalnya 100 dinar, ini keuntungannya 20 dinar. Terserah saya mau dikasih berapa. Itu Nabi dagang begitu tuh, jujur. Ada orang sini dagang begitu. Sampai puyuh bebuntut nggak nemu. Yang banyak maaf, kadang-kadang beli ayam di kampung 25.000 dibawa ke pasar. Sudah ada yang nawar 30.000, kan sudah untung 5.000. Ngomongnya apa? Modalnya juga belum begitu. Berarti ini bohong. Jangan sekali-kali ngasih makan anak barang subhat. Banser udah ganti-gantian mulu ya. Saya kagak ada yang gantiin nih. Saya kebetulan ketua cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok. Jadi sama banser sudah biasa, saya akrab. Cuman kalau di saya bansernya muda-muda. Di sini lebih muda lagi. Saya bangga kalau ada orang yang masih peduli sama NU. Saya senang sekali. Saya yakin beliau punya istri, punya anak, tapi masih mau berkhidmat buat NU. Kenapa? Ngarah berkahnya dari ulama. Amin. Ya Rabbal. Insya Allah nggak usah dibagi duit juga, dia mah asik aja udah. Banser namanya juga. Saya kebetulan pengurus cabang, ketua cabang Tanfidiyah Kota Depok, ngurusin NU itu sekarang kayak megang bara. Dipegang terus panas, dilepas, mati. Enggak seperti zaman dulu, orang bener-bener bela NU-nya luar biasa. Apa sebabnya? Karena banyak orang yang memanfaatkan NU untuk kepentingan politik. Kalau dulu para kiai memperjuangkan NU untuk menegakkan syariat Islam, untuk amar ma'ruf nahi. Sekarang kadang-kadang orang pengen jadi ketua NU karena kepengen jadi wali kota, kepengen jadi bupati, akhirnya ngurusin NU. Mestinya hidupin NU, jangan nyari hidup dari kualat. Hidupin masjid, jangan nyari hidup dari, itu penting. Jadi saya yakin beliau berdua, berempat yang tadi gonta ganti. Mudah-mudahan kalau kata Kiai Kulyubi nanti, orang mati nanti akan dikumpulkan dengan almarhumah amman ahabbah. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Kalau Banser sekarang berdiri seperti ini karena cinta dengan ulama, mudah-mudahan nanti beliau dikumpulkan dengan para ulama. Amin ya Rabbal. Bu, itu kecenderungan yang kedua. Orang di akhir zaman banyak yang pikirannya cuma duit. Jangan sekali-kali ngasih bakat anak kita barang subhat. Apa sih yang subhat, Ustaz? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Yang enggak ketahuan halal haramnya itu disebut barang subhat. Apa contohnya, Bu? Ibu mau ke pasar nemu duit di jalanan 50.000. Mestinya jangan dibelanjain dulu tuh duit. Karena kita nggak tahu itu uang siapa. Kalau pengen halal, umumkan dulu setahun setengah. Ini Mu'alim Safi Hazami waktu saya ngaji begitu bilang fatwanya. Ini mah boro-boro. Ada ayam tetangga masuk ke rumah kita, asik nemu lah. Udah begitu dipotong lagi.
Begitu dipotong, diopor. Lakinya pulang dari masjid. Bu, masak apa bu? Opor ayam pak. Ayam dari mana? Tadi ada ayam masuk. Masuk sendiri apa ibu masukin? Masuk sendiri. Apa kata lakinya? Boleh kalau masuk sendiri. Tapi begitu sudah sampai di meja makan, sudah disiapin nasinya, dituangin sama istrinya, kata suaminya, Bu, saya masih ragu. Saya mah cukup kuahnya aja. Airnya aja, dagingnya nggak usah, karena saya masih ragu. Begitu dituangin airnya, pahanya jatuh. Pluk. Ditanya lagi istrinya, ini ibu jatuhin apa jatuh sendiri? Kata istrinya, jatuh sendiri pak. Boleh kalau jatuh sendiri. Ini orang begini nggak masuk neraka. Dimasukin ke dalam drum, drumnya dimasukin ke dalam neraka. Hati-hati, jangan makan barang. Saya berani mengatakan, tidak akan jadi anak kita soleh kalau makanannya nggak semenggak. Makanya kalau anak kita bandel, ngelawan sama orang tua, jangan nyalahin anak dulu. Sebagai orang tua introspeksi, makanannya halal enggak? Biar kita sungsang sumbel, kata orang Betawi bilang. Biar susahnya kayak apa, pertahankan. Harus kita berikan kepada keluarga makanan yang halal. Amin ya Rabbal. Kemudian apalagi? Kata Nabi, kalau sudah nanti orang benci kepada ulama, yang diramaikan pasar, kecenderungan orang cuman duit yang dipikirin, ramahumullahu bi arba khisalin. Nanti Allah akan berikan kepada mereka 4 ujian besar. Yang pertama kata Nabi, bil qahti minaz zaman. Peceklik berkepanjangan. Saya kadang berpikir, Indonesia ini negara yang gemah ripah loh, jenawi, toton trem tertoraha tok tok tok. Pernah saya lagi tahun 70-an, waktu saya masih anak kecil, ada lagu khusus. Orang bilang tanah kita tanah, orang bilang tanah kita tanah, tongkat kayu dan batu, bukan lautan, hanya kolam susu. Indonesia ini Zamrud khatulistiwa. Tanah kita tanah surga. Tongkat, kayu dan batu jadi tanaman. Kalau nggak percaya, ambil batang singkong. Tancepin di tanah, tunggu sekian bulan, cabut, keluar singkong. Itu baru batang singkong. Belum batang yang satu lagi. Apa bu? Begitu ditancap, tunggu 9 bulan. Blah! Singkong ajaib. Tongkat, kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Coba. Saking makmurnya Indonesia. Gemah ripah loh, kenawi. Semuanya ada di Indonesia. Bahkan Allah berfirman, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Kata Allah dalam Al-Quran, bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan kampung, negeri, negara Indonesia aminatan mutmainnah. Negeri itu aman, damai, tentram. Indonesia ini aman, damai, tentram. Kapan? Dulu. Sebelum reformasi. Kampung aman, beras murah. Betul, Bu? Betul? Beras murah, minyak murah. Begitu reformasi semua naik. Beras naik. Susu turun naik. Minyak yang turun cuma celana kolor. Coba. Indonesia gemah ripah loh, senawi, tentrem, segala macam ada. Ya'ti harizku haragodan min kulli makan. Kata Allah, rizkinya datang dari segala macam penjuru.
Indonesia negara subur, Indonesia negara makmur, tapi fakafarat bi an'umillah. Banyak masyarakat Indonesia yang kufur terhadap nikmat Allah. Banyak pertanian ratusan hektar gagal karena dimakan mureng. Sudah hampir panen, banjir. Pasar kebakaran, longsor, gunung meletus, tsunami. Mestinya kita sebagai bangsa yang mayoritas Islam introspeksi diri. Kenapa bangsa kita yang mayoritas Muslim sering kena musibah? Disebabkan akibat kita banyak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu. Yang pertama yang dikasih Allah adalah bil qahdi minaz zaman, peceklik berkepanjangan. Sering kita ini dapat musibah. Yang kedua apa kata Nabi? Wal fujuri minas sultan. Ujian yang kedua Allah berikan kalau orang benci kepada ulama adalah diberikan oleh Allah para penguasa yang fujur, para penguasa yang berbuat dosa besar, penguasa yang durhaka. Na'udzubillahi min. Paling gak enak saudara kalau punya pemimpin zalim. Makanya pemimpin supaya tidak zalim harus sering-sering berkumpul dengan para kiai. Alhamdulillah Pak Kuhu kita rajin ngajinya. Oh di tempat saya, lurah kalau ngaji sambutan pulang, gatel pantatnya. Di sini beliau setia mendengarkan. Mudah-mudahan beliau jadi lurah yang baik, amin. Mudah-mudahan beliau jadi suri tauladan buat kita, amin. Karena pemimpin itu adalah pemimpin merupakan contoh bagi rakyatnya. Maka kalau jadi pemimpin yang adil, yang bijaksana, harus betul-betul memberikan uswah hasanah kepada bawahan kita. Jangan sampai kita punya pemimpin yang fujur. Yang ketiga, wal khiyanati min wulatil hukam. Kata Nabi, ujian Allah akan berikan kepada orang yang benci kepada ulama adalah penegak hukumnya pada berkhianat. Masya Allah Bapak Ibu, hukum di Indonesia ini kayak pisau. Tajamnya ke bawah, ke atas, tumpul. Kalau yang salah orang kecil, berlaku hukum buat mereka. Tapi kalau yang salah pejabat tinggi, bebas. Dulu kita pernah dengar, ada salah seorang pejabat tinggi, ketua DPR, saya nggak sebut nama, diponis 3 tahun, sampai sekarang masih tenang-tenang saja. Kenapa? Hukum bisa dibeli. Hukum di Indonesia ini pilih-pilih bulu. Lalu hukum pilih-pilih bulu, yang untung yang banyak bulu. Apaan? Monyet. Lalu maling ayam ketangkep, habis babak belur digebukin. Tapi yang korupsi uang negara triliunan. KPU-nya korupsi. Depaknya korupsi. Kebagian apa kita? Kadang-kadang sampai potongan subsidi BBM saja yang 300.000 3 bulan masih dipotong juga. Kasihan deh lo. Nggak usah teprok. Emang saya burung dara. Udah rakyat susah masih diperes juga. Kalau ada pemimpin yang jahat sama rakyat, kita doain biar cepat mati. Amin. Siapapun orangnya. Sebab apa? Mereka dipilih oleh rakyat. Kenapa giliran ada kepentingan rakyat mereka tidak mau bela? Kayak anggota dewan dulu lagi kampanye, kita yang belain. Kita yang mati-matian. Motor snapotnya dicopot. Kampanye, nggak ada bendera, hordeng dicopot. Nggak ada syal, kudungan maknya dibawa. Belain anggota dewan. Begitu udah jadi, lupa. Ini hati-hati. Makanya mudah-mudahan Indonesia ini tidak punya pemimpin yang khianat, penegak hukum yang khianat. Kita yakin kalau hukum Allah yang ditegakkan akan aman, damai, tentrem bangsa kita ini. Amin ya rabbal. Yang terakhir, yang keempat, wasaulati minal adu,
himpitan, tekanan dari musuh. Kenapa? Coba lihat sekarang. Siapa musuh besar kita? Musuh besar kita pertama, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, yang tidak senang kalau Indonesia yang mayoritas Muslim ini maju. Makanya kita difitnah terus. Teroris kita yang jadi sasaran. Pesantren yang dicurigai. Di akhir zaman nih, yang salah dibenerin, yang benar itu Nabi yang ngomong. Kaifa antum idza tagha nisaukum wa fasaqa subbanukum wa taraktum jihadakum. Bagaimana kalian di akhir zaman, kata Nabi, apabila para wanita di akhir zaman pada berbuat tagha, melampaui batas. Mana buktinya kalau perempuan sekarang melampaui batas? Satu, sekarang banyak perempuan pada pengen jadi imam. Di Amerika ada seorang doktor namanya Aminah Wadud. Doktor, dia memimpin sholat Jumat jadi imam, makmumnya laki-laki. Karena tidak disetujui, akhirnya pindah ke gereja. Sholat Jumatnya di gereja. Jumhur ulama mengatakan tidak sah sholat berjamaah kalau imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Coba, kenapa? Banyak fitnahnya. Ini masjid apa namanya? Masjid apa? Nurul Qadim. Kira-kira besok subuh di Nurul Qadim yang jadi imam sholat subuh ada perempuan cakep ganda. Jadi imam subuh. Makmumnya bapak di belakang. Kira-kira, ini kira-kira ya. Jawab jujur. Kalau dibolehin perempuan jadi imam, makmumnya laki-laki, terus besok subuh yang jadi imam janda, cakep lagi. Janda kembang, bapak di belakangnya. Kalau si imam ruku, kira-kira bapak ikut ruku nggak? Allah, waduh. Wes. Ini di akhir zaman macam-macam nih. Ada yang sholat pakai bahasa Indonesia. Namanya Muhammad Yusman Roy. Mantan petinju, mu'alaf masuk Islam, mimpin pesantren, nama pesantrennya ngelaku. Sembahyang pakai terjemahan. Allahu Akbar, Tuhan yang maha besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan terus kalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ihdinas, kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Kata makmum, amin. Terimalah ya Allah. Kalau imamnya orang Indonesia, bahasanya bagus. Yang saya khawatir di situ belakangnya makmumnya ada orang Betawi, ada orang Jawa, ada orang Padang. Begitu Allahu Akbar, Tuhan yang maha besar. Di belakang orang Betawi, Allahu Akbar, Tuhan gede banget. Sampingnya ada orang Jawa, Gusti Allah anu ageng. Samping lagi orang Padang, Tuhanan gadang. Berantakan sholatnya. Hati-hati Bu. Ini sekarang sudah terjadi sekarang. Makanya perempuan gak usah macem-macem deh. Fungsi ibu di rumah. Ibu ngedidik anak. Tugas ibu ngurus rumah tangga, gedein anak. Bapak tugas nyari duit. Ibu tugasnya ngabisin duit. Setuju? Sebab kalau dibalik,
Hati-hati. Sekarang ini banyak ibu-ibu ngelawan sama laki. Betul? Apa sebabnya? Bini pinter nyari duit, lakinya nganggur. Saya Haji Burhan, kalau tidak terlalu darurat, jangan diizinin istri kita kerja. Sebab berdasarkan survei, dan survei membuktikan, kalau penghasilan istri lebih besar dari suami, rata-rata istri yang penghasilannya lebih gede dari suami, ngelawan sama laki. Ini yang teplok jangan-jangan bininya ngelawan. Makanya kita jadi suami kerja dong. Jangan jadi laki kerjaan mancing mulu. Bengong. Apalagi pengantin baru. Saya kasih tahu pengantin baru supaya berwibawa. Misalnya di rumah mertua tinggal, jangan banyak diam. Pokoknya setiap pagi jam 7 rapih pergi kemana kek. Kalau ditanya sama mertua, mau kemana? Pergi apa? Padahal nongkrong di pasar. Begitu ntar jam 5 pulang. Dari mana? Kerja. Masih lebih bagus. Kenapa? Jaga wibawa. Ini kadang-kadang banyak istri ngelawan kepada suami. Akibat suami tidak melaksanakan kewajiban. Togo nisa usul. Yang ketiga. Bukti kalau wanita sekarang melampaui batas. Maaf, lihat cara berpakaian. Kalau sekarang alhamdulillah lagi ngaji rapat. Ntar pulang ngaji jilbab turun, rok naik. Itu yang di dalam hadis sinfani minan nas. Sinfani min ahlin nar, kata Nabi, 2 orang termasuk kelompok ahli neraka. Di antaranya perempuan yang kasiyatun ariyatun. Wanita yang berbusana tapi masih dianggap telanjang. Kenapa? Karena pakaiannya tidak memenuhi syarat. Lihat perempuan sekarang. Rapet sih rapet, tapi maaf saudara, benjolan kemana-mana. Bukan cuma di Jakarta sekarang. Di sini perempuan sekarang pakaian sudah begitu. Kaos pendek banget. Celana ketat, kaos kecil. Kalau boncengan motor, tunggirnya kemana-mana itu. Anak siapa itu? Anak siapa? Ini yang akhirnya kata orang Jawa, teku sekuteng orang kelapaan nih. Perut meteng orang bapak nih. Makan cendol nggak pakai kelapa, perut jendol nggak punya bapak. Nah, akibat apa? Pakaian perempuan. Makanya hati-hati. Saya pernah baca sebuah survei, 90% sebab terjadinya pemerkosaan adalah karena para wanita berpakaian siap untuk diperkosa. Kadang-kadang dia gampang aja bilang, laki-laki sekarang mata keranjang. Saya pernah ceramah di Tangerang. Saya laki-laki sendirian. Jamaah semua yang hadir ibu-ibu. Ada Ustazah Syarifah Alawiyah dari Tanah Abang. Enak banget tuh Ustazah ngomongnya. Ibu-ibu, laki-laki sekarang mata keranjang. Masya Allah. Saya laki-laki sendirian. Sama juga dia ngatain, Ustaz, mata keranjang. Wih, awas nih Ustazah. Begitu dia turun, saya naik. Sebelum yang lain itu dulu saya ingetin. Ibu, kalau laki-laki sekarang mata keranjang, saya setuju. Cuman sebagai laki-laki saya mau protes. Kenapa kalau perempuan yang laki-lakinya mata keranjang, perempuannya mau pada dikeranjangin? Ayo. Ayo. Nih, hati-hati. Banyak ibu-ibu sekarang pakai jilbab kayak pentol korek api. Dimasukin ke dalam baju, katanya kayak Inneke Koesherawati. Lalu Inneke cakep, Bu. Orangnya cakep, tinggi, hidung mancung, leher panjang. Pakai jilbab dimasukin ke dalam baju, dilihatnya enak. Kalau ibu lehernya sengkek. Tahu orang sini sengkek? Kadang-kadang sekarang lagi ngetren, ibu-ibu pakai baju putih. Silahkan pakai baju putih, bagus. Tapi tolong, kalau pakai ibu-ibu pakai baju putih, pakai daleman dong. Udah pakai baju putih tipis, BH-nya warna merah. Ya. Saya biar kata Ustadz masih muda, coy.
Melihat yang begitu meresep juga. Jaga aurat. Hati-hati. Itu yang pertama. Banyak wanita di akhir zaman keterlaluan cara berpakaian. Yang kedua apa kata Nabi? Wa taraktum jihadakum. Nanti di akhir zaman orang meninggalkan jihad. Tidak mau lagi berjuang. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna dzalika lakainun ya Rasulullah." Biasakan kalau disebut nama Nabi baca selawat. Inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Qala na'am. Pasti. Walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakunu. Demi Allah yang jiwaku ada pada genggamannya, yang lebih dari itu nanti bakalan terjadi kata Rasul. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Apa yang lebih dari itu ya Rasul? Kaifa antum idza lam ta'muru bima'rufin wa lam tanhau 'an munkarin. Bagaimana kalian di akhir zaman kalau sudah tidak mau lagi amar ma'ruf nahi? Sekarang orang banyak yang masa bodoh. Orang tua sama anak masa bodoh. Guru sama murid. Yang bikin saya ngelus dada. Di Cianjur terjadi pesta seks di dalam kelas. Disaksikan gurunya. Ini zaman udah edan. Kiamat udah deket. Bayangin. Saya pernah acara Kumpas Tuntas di Trans TV di Medan. Ada guru SMU yang bertindak sebagai germo untuk murid-muridnya. Coba, ini sudah terjadi sekarang. Orang nggak mau peduli. Anak nakal masa bodoh, murid nakal masa bodoh. Sekarang sudah terbukti. Apa sebabnya? Gara-gara HAM. Gara-gara sekarang murid diomelin, galakan dia. Bapak pukul saya. Berarti bapak melanggar HAM. Orang tua mukul anak melanggar HAM. Laki mukulin istri melanggar. Memang kebanyakan makan cabai. Orang nanti sudah nggak mau lagi amar ma'ruf nahi. Masa bodoh. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang seperti itu bakal terjadi? Orang nggak mau amar ma'ruf nahi munkar. Apa jawab Nabi? Wa asyaddu minhu sayakun. Lebih dari itu nanti bakal terjadi. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Apa yang lebih sadis dari itu? Kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkaran wa idza ra'aitumul munkara ma'rufan. Nanti di akhir zaman orang ngelihat yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar dianggap, yang salah dibenerin, yang benar. Orang teriak syariat Islam dianggap teroris. Tapi aliran sesat sekarang berkembang pesat di mana-mana. Islam jamaah sekarang tenang. Dulu di zaman Soeharto Islam jamaah dibubarin karena aliran sesat yang melibatkan Haji Bunyamin S. Akibatnya dibubarin, ganti nama jadi Lemkari. Ganti nama lagi jadi LDII. LDII itu asalnya Islam Jamaah. Cuman ganti baju. Sesatnya di mana Ustaz? Ajaran mana yang benar? Kalau orang lain di luar kelompok dia dianggap najis. Kita sholat di masjid orang LDII bekas kita duduk di pel. Bertamu ke rumah dia, kita duduk, bekas kita duduk di lap. Kita dianggap najis, yang suci cuma dia. Mana ajaran yang bisa dibenarkan kalau seperti ini? Ada lagi Islam Baiat. Ada lagi Ahmadiyah. Yang nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Mereka menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad. Namanya Mirza Ghulam. Lahirnya di Kodian, India. Nabi lahir di India, ngelihat pusar mulu kali itu Nabi. Banyak sekarang aliran sesat berkembang. Belum di Depok ada Islam Kalawahok.
Nabinya Tugimin. Nabi Tugimin. Yang pantas Tugimin tukang bakso. Akhirnya ditangkap, ditahan di polsek. Nabi masuk polsek. Coba. Syariat Islam dianggap keras, fundamental, teroris. Miara jenggot sunnah. Tapi sekarang orang pada takut miara jenggot. Takut dikira saudaranya Hambali. Sama Nurdin Muhammad Top. Akhirnya jenggot yang sunnah dicukur, kumis dipanjangin. Masa orang Islam buang sunnah ngerjain yang tidak sunnah? Emang pantas orang Islam kumisnya kayak lele dumbo? Nyebrang lagi. Begitu diundang tahlilan makan opor ayam kuning semua. Awas, hati-hati. Ada perempuan pakai cadar dianggap aliran keras, fundamental, teroris. Padahal itu yang benar. Tapi yang pada telanjang didiamin. Ini sekarang sudah terbukti. Yang salah dibenerin, yang benar. Supaya selamat bagaimana sih Ustaz? Udah ikutin kiai-kiai yang ada dah. Cuman hati-hati nyari guru sekarang. Jangan gampang percaya. Cari guru yang jelas, yang diajarinnya jelas, akhlaknya jelas. Jangan gampang percaya sama penampilan. Biar kata udeng-udeng kayak ban Vespa, ntar dulu. Hati-hati. Kita ala thariqah Nahdlatul Ulama, yang kita ikuti ulama, insya Allah kita selamat, amin ya rabbal. Ini penting. Terus kata Nabi, apakah yang lebih dari nanti seperti itu bakal terjadi ya Rasulullah? Qala na'am wallazi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Yang lebih dari itu nanti bakal terjadi. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Kaifa antum idza umirtum bil munkar wa nuhitum 'anil ma'ruf. Nanti di akhir zaman orang kemungkaran disuruh, kebaikan dihalang-halangi. Pengajian dicurigain, dangdut didukung. Hati-hati. Pesantren sekarang dicurigai, dianggap sarang teroris. Padahal tidak semua pesantren seperti itu. Pesantren ngajarin Quran, ngajarin hadis, ngajarin fikih dan sebagainya. Nggak ada pesantren ngajarin bom. Pesantren itu jelas mazhabnya. Nggak Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Kalau mereka imamnya Imam Samudra. Hati-hati. Sekarang pesantren dicurigai. Tempat maksiat di mana-mana didiamin. Hati-hati. Sudah bukti apa yang Rasul katakan. Kalau sudah kondisi seperti itu, solusi yang terbaik, rapatkan barisan. Mari kita jaga persatuan. Satu sama lain tidak boleh saling hasut. Satu sama lain harus kompak. Apalagi sekarang di momen halal bihalal. Dengan halal bihalal, silaturahim kita tingkatkan. Kita jaga ukhuwah. Mudah-mudahan Islam tetap jaya di negara kita. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca Fatihah satu kali. Pertama untuk saya pribadi, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat para kiai, para guru yang lain, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya kira cukup sekian. Belum ditutup doa. Stempelnya belum dipukul, maka berarti acara belum selesai. Jangan dibiasakan bubar sebelum doa. Bedakan ngaji dengan nonton dangdut. Kalau nonton dangdut, nggak ada dangdut dimulai pakai Fatihah, ditutup pakai. Kalau ngaji dimulai dengan Fatihah, ditutup pakai. Maka yang pulang sebelum doa ketahuan tukang nonton dangdut. Ayo coba-coba. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan selamat saya dalam perjalanan. Saya ucapkan minal aidin al faizin. Kullu amin wa ana wa antum bi khair. Amin ya rabbal. Sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.